Pemirsa, sebuah rumah berusia 1 abad di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 350 juta rupiah. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Nagari Saria, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kebakaran rumah berusia lebih dari 100 tahun ini diketahui warga saat melihat asap tebal membumbung tinggi di atas rumah sekitar pukul 9 pagi tadi. Saat itu 3 penghuni masih berada di dalam rumah, namun ketiganya berhasil menyelamatkan diri. Di rumah itu di soraknya di daerah situ. Api dari mana awalnya dah? Nampaknya di dalam bus lah. Dari dalam itu? Ya. Ini rumah siapa dah? Mangku Pengiran dan Tauanya. 5 mobil pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi dan Padang Panjang diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian kamar. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Untuk dugaan belum kita asumsikan ya, karena memang api belum bisa kita padamkan secara utuhnya. Tapi yang jelas TKP setelah ini akan kita laksanakan dan kita akan mengumpulkan alat bukti dan saksi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 350 juta rupiah karena seluruh perabotan rumah ludes terbakar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP Kecamatan Ciracas mencopot vandalisme berupa selebaran yang tertempel di sejumlah titik. Selain di halte bus, selebaran juga ditempel di rambu-rambu lalu lintas. Satu persatu petugas melepas selebaran yang tertempel di sejumlah halte dan rambu lalu lintas di Ciracas, Jakarta Timur. Selebaran bertuliskan "Dipaksa sehat di negara yang sakit" ditemukan di 50 lokasi. Pencopotan dilakukan karena melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. YouTuber Muhammad KC dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Kongres Pemuda Indonesia. KC dilaporkan atas tuduhan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sejumlah pengacara muda yang tergabung dalam Kongres Pemuda Indonesia membuat laporan tertulis terhadap YouTuber Muhammad KC. Pernyataan KC dinilai menistakan agama Islam. Selain itu, Kongres Pemuda Indonesia juga meminta polisi menyelidiki penyumbang dana yang menyokong Muhammad KC. Menemukan bahwasannya yang bersangkutan ini kita melihat open donasi. Dalam hal ini perlu dikaji lagi. Dia membuka open donasi ini tujuannya apa, motifnya apa, dan siapa-siapa penyumbang dana terhadap aksi kegiatan dakwah yang diduga merusak nama baik umat Islam ini, gitu. Jadi yang mendukung dakwah dia ini juga harus ditindaklanjuti. Karena apabila memang ada yang mendukung yang bersangkutan menimbulkan kegaduhan dan membuat propaganda di antara umat beragama, khususnya agama Islam dan agama-agama lain sehingga terjadinya pertikaian, maka yang memberikan donasi kepada yang bersangkutan itu turut serta melakukan tindak pidana. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan Kata Kreatif Indonesia, yaitu pengembangan kabupaten kota kreatif di Kabupaten Pandeglang, Banten. Program ini merupakan pengembangan produk-produk UMKM melalui workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan. Jam tangan kayu ini menjadi salah satu bentuk kerajinan yang dihasilkan para pengrajin di Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain itu, banyak lagi bentuk kerajinan yang diproduksi oleh para pengusaha kecil dan menengah ini. Kini di tengah pandemi dan era digital, mereka terkendala dengan pendampingan dan pemasaran yang akhirnya berdampak terhadap penghasilan. Untuk kali ini saya bergerak di bidang jam tangan kayu. Jam tangan kayu ada yang full kayu juga, sama yang tali kombinasi ekoprin dan tali kulit. Secara kemampuan mereka sudah mencapai standarnya. Tinggal gimana pemasarannya ini dibantu oleh pemerintah. Meningkatkan kualitas dan pemasaran produk UMKM di seluruh Indonesia, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program Kata Kreatif Indonesia di Pandeglang, Banten.
Kata Kreatif Indonesia adalah pengembangan kabupaten kota kreatif melalui workshop peningkatan inovasi dan kewirausahaan. Ini kick-off-nya di sini, Pandeglang, dan akan berlanjut beberapa bulan ke depan. Target kita, Pak Haryanto berapa ya? 36 kabupaten kota, kalau tidak salah. 36 kabupaten kota yang akan kita sentuh dengan program Kata Kreatif. Jadi insya Allah Pandeglang yang dekat dengan Jakarta 111 km harus bisa produknya mendunia, tetapi kearifan lokal yang kita jaga. Kata Kreatif Indonesia juga akan memberikan pendampingan mengenai akses pemasaran, kemudahan perizinan, pelaporan keuangan, dan akses pembiayaan. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Fikih Rian, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Ratusan orang mengikuti vaksinasi Pfizer di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.